Halo Tianjiners, selamat datang ke PPT Tianjin Berbagi Suara. Dalam rangka podcast perdana kami mau perkenalkan diri dulu nih. Baik, namaku Sultan Maulana Firmansyah, mahasiswa Tianjin Bohai Vocational Technical College. Dan aku ditemani partnerku yaitu... Halo Tianjiners, perkenalin, nama aku Caroline Patricia, aku dari Tianjin University. Aku akan menemani Sultan nih dalam acara podcast perdana kita yaitu PPIT Tianjin Berbagi Suara. Oh ya Sultan, aku dengar kita akan kedatangan tamu ya? Kamu belum tahu ya? Kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat krusial nih dalam kelangsungan PPT Tianjin, yaitu Ketua PPT Tianjin periode 2020-2021 Kak Angelina Siswanto. Wah, baik. Halo Kak Angel. Halo guys, makasih loh sudah undang aku ke podcast perdana PPIT Tianjin. Jangan bosan-bosan ya dengan suaraku. Wah, emangnya Kak Angel sering jadi narasumber ya? Waduh, enggak sih. Cuman mungkin mulai dari sekarang, mungkin kita bakal lebih sering dengar kisah-kisah dari anak-anak Tianjin, yang panitia-panitia lain, atau mungkin yang alumni-alumni atau siapapun dari Tianjin, supaya orang-orang tuh bisa lebih tahu gitu loh, kayak insight-nya tentang gimana sih kuliah di Tianjin. Jadi bukan cuma dari sudut pandangku aja. Baik, diingat ya teman-teman bahwa semua kita bisa berpartisipasi di PPT Tianjin. Oh ya Kak Angel, ngomong-ngomong nih, kita mendapat banyak sekali pertanyaan loh tentang perketuaan. Haha, kayaknya banyak banget nih yang tertarik. Siapa tahu nih para pendengar setia Tianjiners mau jadi penerus. Hahaha. Gimana kalau Kak Angel memperkenalkan dirinya dulu nih dan juga penjelasan singkat, dan gimana sih bisa ada keinginan menjadi ketua PPT Tianjin? Semoga banyak ya yang tertarik untuk jadi ketua nih. Jadi sebelumnya aku mau perkenalin diriku lagi. Nama aku Angelina Siswanto, bisa dipanggil Angel, Lina, Lilin, Nana, Angie, siapapun. Pokoknya jangan dipanggil Siswanto aja. Terus ya aku sekarang menjabat sebagai ketua PPIT Tianjin periode 2020 sampai 2001, tepatnya ketua PPIT Tianjin yang ke-7. Kalau ditanya kenapa sih memilih untuk jadi ketua dan gimana sih kisahnya, mungkin kisahku emang agak membosankan karena jujur nggak kepikir bakal bisa waktu pertama kali datang ke Tianjin tahun 2018 itu sama sekali nggak terpikir untuk jadi ketua PPIT Tianjin. Yang hanya terpikir itu cuma jadi mahasiswa biasa, masuk sekolah, pulang, nggak terpikir untuk masuk organisasi. Tapi waktu tahun 2019, aku sempat ikut, ini sebelum aku masuk PPIT ya, aku sempat ikut simposium Asia Oceania tahun 2019. Di situ tuh aku merasa, wah ikut organisasi itu seru ya, dapat banyak kenalan, dapat banyak pengalaman juga gitu. Jadi aku mikir, akhirnya dari situ aku memutuskan untuk masuk ke kepengurusan PPT Tianjin tahun 2019-2020, dan akhirnya setelah 1 tahun aku jadi berpartisipasi di PPT Tianjin tahun lalu, itu aku merasa mungkin ini saatnya untuk aku tuh keluar dari comfort zone aku dan mulai mencari challenge yang baru, yaitu dengan cara jadi ketua ini. Jadi ya itu sih sebenarnya kenapa aku memilih untuk jadi ketua, yaitu untuk keluar dari comfort zone juga dan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi, juga untuk bisa berpartisipasi lebih banyak lagi ke PPIT Tianjin gitu. Wah, menarik banget ya cerita dari Ci Angel ini, karena ini benar-benar menginspirasi kita supaya kita bisa keluar dari comfort zone kita yang awalnya kita pikir mungkin kita nggak bisa atau belum mampu, tapi seiring waktu kita bakal belajar untuk take risk. Lalu kita bakal lanjut nih ke pertanyaan pertama dari teman-teman semua nih yang udah kasih pertanyaan. Banyak banget loh pertanyaannya. Salah satunya itu adalah gimana sih pertama-tama Ci Angel ini bisa kepikiran untuk sekolah di Tiongkok, padahal kan itu kan jauh banget kan. Iya, kalau ditanya kenapa sih akhirnya ke Tiongkok ambil jurusan finance dan di Tianjin pula,
Mungkin kalau kita mundur lagi ya, aku tuh nggak menyangka kalau aku tuh bakal ada di tempat aku sekarang. Mungkin aku tuh 10 tahun ya, waktu aku masih SD itu mungkin kayak aku 10 tahun tuh bermimpi untuk jadi dokter. Kayak pengen banget jadi dokter. Terus tapi akhirnya gagal di SBMPTN dan kayak akhirnya ya udahlah, mungkin dokter bukan jalan terbaik. Akhirnya disarankanlah untuk pergi ke Tianjin. Mengambil jurusan finance. Itu agak ragu sih awalnya, kenapa harus putar kayak ganti jurusan, terus kayak ini lumayan apa sih, kayak beda banget sama yang aku pikirin bertahun-tahun yang lalu. Tapi akhirnya aku mikir kayak sebenarnya mungkin ini kesempatan yang bagus juga, dan juga kan berhubung dengan berkembangnya ekonomi Tiongkok sekarang, aku merasa mungkin adalah ini kesempatan yang bagus untuk pergi ke Tianjin, ke Tiongkok untuk mengambil jurusan finance dan belajar ekonomi di sana gitu. Jadi akhirnya ambil jurusan finance, walaupun awalnya ragu, tapi akhirnya ya sekarang enjoy sih ambil jurusan finance di Tianjin. Dan juga kan Tianjin terkenal sebagai kota terbesar nomor 4 di Tiongkok, dan juga punya arsitektur yang bagus, dan juga tempatnya yang keren gitu. Dan Tianjin University juga kan terkenal kayak rankingnya lumayan tinggi gitu. Jadi akhirnya yakin untuk ambil Tianjin University sebagai universitas aku untuk belajar gitu. Oh begitu Kak. Jadi pelajaran yang kita ketik itu adalah walaupun harapan kita tidak sesuai, tapi kita harus tetap semangat untuk menjalani apa yang udah ditentukan oleh Tuhan ya Kak. Benar banget. Oke. Baik, langsung aja pertanyaan yang kedua nih Kak. Pengalaman pertama-tama pas sekolah di Tianjin, gak enaknya gimana sih Kak? Yang gak enak dulu deh. Yang kalau gak enak sih pasti semua orang yang kuliah di Tianjin, di Tiongkok lah, pakai bahasa Mandarin mungkin merasakan juga, yaitu gurunya tuh ngomongnya cepet banget. Kayak waktu pertama-tama tuh aku paling inget banget, ini kelas matematika. Jadi gurunya tuh ngomong, jadi misalnya cuma hal simpel gitu, cuma tentang fungsi. Kan pelajaran tahun pertama itu kayak masih ngulang SMA sedikit kan, ngomongin fungsi, tapi aku udah bingung gitu, kayak ini ngomongin apa, kayak ngomong mantra gitu. Jadi yang paling gak enaknya sih lebih ke kayak pelajarannya yang kadang-kadang itu walaupun orang-orang lokal bilang gampang, tapi kita tuh akan merasa kayak ini susah banget karena bahasa gitu. Jadi harus ekstra di situ. Tapi enaknya itu lebih enaknya itu di kayak lingkup pertemanan kita yang kayak lebih luas. Kita tuh bisa lebih mengenal kultur orang lokal, bisa mengenal kultur orang internasional lainnya, bisa berkenalan dengan teman dari berbagai macam suku dan bangsa, juga bisa mengenal orang Indonesia pun dari berbagai pelosok Indonesia gitu. Jadi kayak terberkati banget bisa dikasih kesempatan untuk datang ke Tianjin dan merasakan pengalaman yang mahal banget gitu. Wah, menarik banget ya pengalaman dari Cianjel ini. Kita boleh tahu nggak sih Cianjel? Jadi gimana sih Cianjel ini bisa kayak perpindahan bahasa gitu? Kan pasti kan kita kan pertama-tama pas masuk kelas kan nggak ngerti gitu. Dan kita juga nggak bisa berharap banyak untuk langsung ngerti bahasanya. Apakah Cianjel kayak walaupun nggak ngerti tetap belajar pakai buku atau gimana gitu biar kita bisa survive? Karena banyak banget di luar sana yang mau khususnya dapat beasiswa dan pakai bahasa Mandarin, tapi mereka takut karena kan bisa dibilang untuk belajar 1 sampai 2 tahun bahasa Mandarin itu tuh bisa dibilang ada orang yang belum cukup gitu loh. Jadi untuk cara belajarnya Kak Angel tuh gimana sih gitu? Cara cepatnya bisa belajar Mandarin gitu. Oke. Kalau mau ditanya, kalau ditanya cara cepatnya sih, aku nggak bisa kasih cara cepat. Karena jujur cara yang aku ambil ini cara yang lumayan lama dan butuh waktu. Jadi waktu aku pertama kali tuh aku paling ingat matematika sih. Karena jujur aku tuh dulu lumayan suka matematika. Terus kayak pas lihat ini kayak susah banget gitu. Jadi aku tuh waktu itu aku rajin
caranya itu rajin-rajin minta PPT ke Lause. Jadi kayak apapun itulah, rajin-rajinlah untuk minta PPT. Jadi supaya kita itu, karena kan bahasanya itu bahasa Mandarin itu kan Hanzi ya, jadi lebih susah kan nulisnya cepet gitu. Jadi kayak apalagi kalau foto-foto tuh pasti akhir-akhirnya nggak bakal dilihat lah. Kalau aku ya, aku foto-foto doang tapi nggak bakal aku lihat. Jadi aku rajin-rajin minta PPT ke Lause. Jadi kayak minta PPT, dan itu sampai di rumah setelah kelas itu PPT-nya kan aku bawa ke rumah, bawa ke dorm, maksudku itu aku translate. Jadi kayak aku pelajari lagi ulang, aku translate gitu. Kalau perlu malahan minta PPT Lause untuk pelajaran selanjutnya. Jadi supaya sebelum mulai kelas kita bisa baca dulu, kita bisa mengerti dulu, baru dengerin Lause. Karena dengan begitu lebih gampang lah mengerti kayak gimana sih caranya gitu. Terus selain itu, kalau masih nggak ngerti lagi gimana? Aku dulu sering banget ke perpus. Aku cari misalnya kalkulus dulu. Aku cari buku mana yang paling mirip sama yang Lause ajarin. Karena biasanya Lause itu suka pakai satu buku gitu loh yang untuk sebagai acuan. Dan aku cari di perpus buku bukan di Tianjin University ini kebetulan banget ada bagian buku luar yang pakai bahasa Inggris, dan itu banyak, kayak lumayan lengkap sih. Jadi ada yang matematika, ada yang bermacam-macam, ada matematika, C++, dan pelajaran-pelajaran lainnya yang aku butuhin tuh ada di situ. Aku cari yang mana yang paling mendekati sama materinya Lause. Jadi aku pinjam buku itu, aku bawa ke dorm dan dipelajarin lagi gitu. Dan ya ini bisa sih, jadi tapi kayak ini juga harus dibarengin dengan kita yang secara aktif belajar bahasa Mandarin, karena gimana pun bahasa Mandarin itu yang paling penting sih, karena ya itu bahasanya gitu. Oh, jadi kalau kakak sendiri tuh pakai metode HSK atau pakai metode apa nih, Kak? Metode belajar semampunya sih, karena jujur waktu sebelum datang ke Tianjin itu HSK aku tuh cuma HSK 4, dan itu pun aku tuh jujur merasa lulus karena kayak by luck, karena aku beruntung aku bisa lulus HSK-nya. Karena ya gitu sih, aku masih merasa Mandarinku itu kadang-kadang masih kayak ada nggak ada gitu. Jadi pas sampai di Tianjin memang benar-benar ngegas ke bahasa Mandarin juga sih, karena penting banget bahasa Mandarin. Jadi untuk teman-teman yang kayak mau datang ke Tianjin mungkin bisa lebih menguatkan bahasa Mandarinnya kalau misalnya mau ambil jurusan yang bahasa Mandarin gitu. Jadi jangan kaget aja kalau misalnya butuh waktu yang lebih lama. Jadi karena aku ngerasa harus kayak lebih menerima keadaan gitu. Kayak kita harus terima kalau kita tuh butuh waktu yang lebih lama untuk belajar daripada orang lokal gitu. Jadi jangan minder aja gitu. Nah, ini tuh bener-bener menarik banget loh teman-teman. Ini kalian harus take note, karena dari penjelasan dari Cianjil sendiri kita bisa belajar banyak bahwa walaupun kita teriming-iming oleh beasiswa yang besar dari bahasa Mandarin, tapi kalian harus ingat juga kalau kita itu benar-benar harus take effort dan harus benar-benar serius, teman-teman. Jangan cuma pikir kalau kita dapat beasiswa banyak lalu kayak ya udah buat foya-foya gitu, bukan kayak gitu ya, Cianjil ya. Bener banget. Oke, yuk kita langsung skip ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh pertanyaan yang pastinya agak sulit mungkin buat Cianjil, karena pertanyaannya itu gimana sih cara Cianjil bisa mengatur waktu antara sekolah? Kan kita bisa dengar sendiri dari yang tadi bahwa sekolahnya itu cukup berat, bisa dibilang berat, dan organisasi. Apalagi Cianjil ini adalah ketua gitu loh. Kalau cara bagi waktu sih mungkin lebih ke, kalau aku sih suka bikin satu tabel gitu, apa aja targetku hari ini. Jadi aku selalu tulis misalnya hari Senin targetku tuh review pelajaran A, B, C, terus selesaiin PR. Nah, jadi aku list gitu. Jadi supaya aku kayak suka planning gitu, misalnya di minggu ini apa yang aku mau capai, apa yang aku mau selesaiin, aku tulis. Setelah itu ya aku tinggal kayak bagusin gimana cara harus selesai gitu loh. Kayak gimana caranya untuk menyelesaikan target ini di waktu yang aku sudah tentukan gitu. Jadi karena
semakin bertambahnya tingkatan di kuliah tuh, kalau aku semakin sibuk juga. Jadi time management tuh emang penting banget. Jadi harus benar-benar di planning. Karena mumpung sekarang kan masih minggu-minggu awal ya, minggu-minggu awal perkuliahan. Jadi saat yang bagus banget untuk perkuat dasar pelajaran. Karena masih lumayan dasar-dasar kan. Jadi kayak berhubung masih awal-awal harus sebaik-baiknya dipakai waktunya. Sebelum nanti ada tugas inilah, tugas itulah, kayak gitu. Jadi mumpung masih awal-awal pembelajaran, jadi sebaik-baiknya harus diituin. Karena ya gitu sih. Ini juga untuk teman-teman kayak kita lah ya, Sultan sama aku juga ngerasain lah. Kan kita kan sama-sama mahasiswa. Kadang tuh pasti tuh bosen lah, pengen main atau pengen kayak nggak mau strict banget gitu loh. Tapi penting banget sih guys untuk ambil waktu untuk kayak istirahat, karena otak kita tuh butuh istirahat, apalagi punggung ini butuh istirahat guys. Online class kayak gini capek, tau nggak sih? Punggung itu rasanya paling kena, punggung, leher, mata, itu sudah 3 biji itu paling kena. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kinerja acara saat wabah gini gimana? Pasti kan lebih susah ya, nggak bisa tatap muka kan? Iya, kalau misalnya zaman pandemi gini, emang susahnya itu kita nggak bisa saling ketemu, karena kan online class dan juga rapat jadi online, biasanya kan offline kalau PPIT biasanya. Tapi kita sih rencananya nanti untuk kepanitiaan itu supaya kita tambah akrab, kita tuh bakal ada kayak rapat online lah, bukan rapat ya, kayak ketemuan online yang bukan rapat. Jadi untuk bisa bareng-bareng kayak ngobrol lah, atau mungkin main Among Us guys. Ya masih belum realisasi juga karena masih hektik banget sekarang. Jadi mungkin dalam beberapa minggu itu bakal ada mungkin, cuman masih belum terrealisasi juga karena emang lagi sibuk-sibuknya gitu. Jadi ya semoga walaupun tatap muka kayak gini, PPT Tianjin itu masih bisa tetap utuh, tetap bersatu. Amin. Jadi kita masih saling saling menguatkan satu sama lain. Walaupun acaranya itu hektik, tapi semoga teman-teman bisa berjuang bersama-sama gitu. Wah, keren banget. Terus semangat dong. Aku setuju banget sih dari yang diomongin Ci Angel tadi. Dan aku mau kasih tahu nih, karena kan aku juga salah satu bagian lah bisa dibilang. Aku mau kasih tahu ke kalian semua kalau organisasi ini tuh nggak bosenin, karena kita suka teleponan bareng. Kemarin kita sempat teleponan ya buat ngobrol-ngobrol. Jadi buat kalian teman-teman baru yang pengen join organisasi PPT Tianjin, langsung aja join tahun ke depan. Nanti kita bakal main-main bareng. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih ke Ci Angel, saran dan pesan untuk mahasiswa baru untuk ikut organisasi itu apa sih? Saran, kalau mungkin lebih ke itu ya, kayak kalau kan kita sudah memasuki dunia kuliah itu menurutku bukan cuma sekedar belajar aja, karena kayak kalau cuma belajar aja, kita cuma belajar teori doang. Jadi kayak kita butuh waktu di mana kita merealisasi apa yang kita belajar. Kadang-kadang juga kita tuh bisa merealisasikan apa yang kita pelajari di sekolah itu di organisasi. Kayak misalnya tentang manajemen, kayak itu kan bisa kita aplikasikan ke organisasi kita, dan banyak hal lain yang juga kita bisa dapat dari organisasi ini. Jadi saranku untuk mahasiswa baru kalau mau ikut organisasi mungkin bisa mulai untuk ikut organisasi, karena ikut organisasi itu dulu tuh aku juga sempat mikir ngapain sih ikut organisasi, habisin waktu aja. Tapi sekarang kalau aku lihat lagi, kalau aku renungin lagi, aku ngerasa ikut organisasi itu bukan cuma sekedar kayak buang waktu loh, tapi juga tentang belajar hal baru yang mungkin kita tuh nggak bisa dapat di sekolah. Banyak hal yang aku dapat dari PPIT Tianjin yang nggak aku dapat dari universitasku, dari studiku di Tiongkok gitu. Jadi aku lebih merasa kayak adalah kayak suatu titik kita tuh butuh untuk berorganisasi, tapi juga harus ingat kita itu datang ke Tiongkok itu untuk belajar. Jadi kita tuh harus bisa mengimbangkan antara organisasi dan juga sekolah dengan cara ya gitu, kayak harus kayak tahu gimana caranya
kayak untuk memanage waktu kita dengan baik. Jangan sampai terlalu semangat berorganisasi sampai nanti studinya ditinggalkan. Itu kan nggak boleh. Jadi harus ingat kalau ya apa sih tujuan kita datang ke Tiongkok gitu. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu dan membagi waktu gitu. Jadi untuk saran nih buat teman-teman yang bakal masuk ke Tianjin itu harus, kalau bikin masuk PPT Tianjin harus bisa manajemen waktu ya Kak ya, harus pintar-pintar ngatur waktunya juga gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus sama organisasi, akhirnya tugas sekolah terbengkalai. Benar, dan jadi juga ya, jangan ragu lah untuk mencoba, mungkin bukan PPT Tianjin, tapi mungkin organisasi lain tuh juga nggak masalah banget, karena ikut organisasi itu pasti adalah yang didapat. Kalau misalnya organisasinya bagus, pasti ada yang didapat lah, at least 1-2 hal yang didapat. Betul Kak, nice. Oke nih, sebentar lagi kan bakal ada acara ulang tahun PPT Tianjin yang ke-7 nih. Nah, ini gimana nih Kak rencananya? Karena kita tahu bahwa hari ulang tahun itu selalu dirayain meriah gitu. Nah, ini kan pada waktu pandemi nih, gimana nih Kak? Ya itu sih sayang banget karena pandemi kita harus mengadakan ini online. Jadi kayak nanti tanggal 11 Oktober 2020 PPT Tianjin itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Jadi kita dari PPT Tianjin itu bakal mengadakan total ada 3 acara. Jadi 3 sub acara lah. Jadi untuk memeriahkan kayak hari jadi PPT Tianjin kita. Pertama itu adalah lomba desain merchandise. Jadi ini lomba yang sudah dibuka juga tanggal 28 September kemarin dan dibuka sampai tanggal 10 November. Jadi untuk teman-teman siapa nih yang belum daftar untuk lomba desain merchandise, yang menang ini bakal dapat hadiah 500.000 dan juga desainnya itu akan dipakai jadi merchandise official PPT Tianjin yang juga nanti akan dijual di bulan Oktober ini. Itu 2. Kemudian yang ketiga itu kita kan sadar PPT karena kita sadar akan pandemi yang sekarang lagi terjadi. Jadi kita tuh juga berusaha untuk membantu pemerintah dan teman-teman kita yang membutuhkan melalui donasi. Kita kan juga buka donasi untuk kita yang hasilnya itu akan kita sumbangkan ke rumah sakit yang membutuhkan gitu. Jadi itu sih 3 hal yang kita akan lakukan untuk memeriahkan HUT PPT Tianjin yang ke-7. Wah, keren banget nih. Kita udah dengar sendiri ya program PPT Tianjin dalam merayakan hari ulang tahun PPT Tianjin yang ke-7 ini benar-benar keren. Bukan cuma buat senang-senang, bukan cuma buat kita sendiri jalan-jalan atau hadiah-hadiah, tapi kita juga mau berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Benar. Di note ya teman-teman, kalau kalian belum daftar, kalian harus ikut. Karena kalian bisa dapat 500.000, lalu kalian bisa dapat sertifikat juga dan juga hadiah loh teman-teman. Jadi dibanding kalian gabut, mendingan kita join aja ini. Benar banget. Pendaftarannya hanya 15.000 teman-teman. Kalau desain kalian terpilih, kalian tuh bisa dapat 500.000. Bisa berkali-kali lipat dari uang 15.000 itu. Nah, kita tuh udah menyampai akhir acara podcast ini teman-teman. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah mendengar podcast ini. Kita semua tuh benar-benar happy banget karena bisa sharing ke kalian. Dan yang bisa kita dapatkan dari podcast ini sebenarnya banyak banget. Tapi salah satu yang bisa aku omongin ke kalian yaitu kita harus berani untuk mengambil langkah maju ke depan walaupun kita berpikir bahwa itu bisa dibilang tidak mungkin atau kita belum terpikir sebelumnya. Tapi kalau kita benar-benar berusaha pasti bisa. Ya, cukup sekian dari podcast kami. Dan sebelum kami mengakhiri podcast ini, kami mau terlebih dahulu berterima kasih kepada Kak Angelina nih yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di PPT Tianjin Berbagi Suara. Makasih juga yang sudah mau menghadirkan di PPT Berbagi Suara selanjutnya.
Bye bye. Bye bye, 再见。